Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Farhia BM, mahasiswi dari Program Studi Bimbingan dan Konseling kelas BKB angkatan 2022 Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester pada mata kuliah BK Pendekatan Agama. Nah, pada video kali ini saya akan membacakan 3 ayat suci Al-Quran beserta kaitannya ke dalam bimbingan dan konseling. Nah, surah yang pertama yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 86. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba, yang artinya, dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Nah, makna dari ayat ini sangat penting dalam membangun sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama, yang merupakan inti dari interaksi sosial dalam masyarakat. Ayat ini menekankan perlunya membalas kebaikan dan penghormatan dengan tindakan yang serupa atau bahkan lebih baik, sehingga menciptakan hubungan yang harmonis dan saling mendukung. Dengan membalas penghormatan, seseorang menunjukkan rasa syukur dan pengakuan terhadap orang lain yang dapat memperkuat ikatan sosial dan membangun suasana yang positif. Di sisi lain, ayat ini juga mengingatkan kita bahwa tidak selalu mungkin untuk membalas setiap penghormatan yang diterima. Namun, Allah senantiasa mendengar dan mengetahui segala niat serta tindakan kita. Oleh karena itu, sikap tulus dalam memberikan penghormatan kepada orang lain dan niat baik dalam setiap interaksi menjadi sangat penting. Nah, makna ayat ini dalam bimbingan dan konseling, konselor dapat mendorong konseli untuk selalu bersikap positif dan saling menghormati dalam interaksi sosial. Karena sikap-sikap ini memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan keharmonisan hubungan antar individu. Dengan menanamkan pemahaman bahwa setiap interaksi, baik itu dengan teman, keluarga, orang-orang di sekitar, seharusnya dilandasi oleh rasa saling menghargai. Konselor mengajarkan konseli untuk mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif dan empati. Sikap positif tidak hanya menciptakan suasana yang menyenangkan, tetapi juga memperkuat ikatan emosional, sehingga memudahkan dalam menyelesaikan konflik dan perbedaan pendapat. Ketika konseli memahami pentingnya menghormati pandangan dan perasaan orang lain, mereka lebih mampu beradaptasi dan menjalin hubungan yang lebih baik, yang pada akhirnya dapat membawa kedamaian dan stabilitas ke dalam kehidupan sosial mereka. Selanjutnya, yang kedua, Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Nah, makna dari ayat ini mengandung pesan untuk selalu berdamai antar sesama kaum, menjaga persaudaraan, dan menjauhi perilaku seperti mengolok-olok, merendahkan, atau menggunjing sesama. Selain itu, ayat ini juga menegaskan bahwa yang membedakan antar umat Islam hanyalah tingkat ketakwaan mereka.
sehingga tidak ada alasan bagi seseorang untuk merasa lebih tinggi atau rendah dari yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan umatnya untuk mempertahankan persaudaraan tersebut sebagai bagian dari upaya memelihara ketakwaan kepadanya. Islam dengan tegas menekankan pentingnya persaudaraan dan perdamaian sebagai fondasi hubungan sosial yang harmonis. Nah, makna ayat ini dalam konteks bimbingan dan konseling dapat dimanfaatkan sebagai nilai-nilai yang dapat membantu konseli dalam proses rekonsiliasi atau pemulihan hubungan sosial yang retak. Konselor dapat mengingatkan konseli akan pentingnya menjaga persaudaraan dan sikap saling menghormati dalam setiap interaksi sehingga tercipta suasana yang lebih harmonis dan saling mendukung. Dengan menanamkan pemahaman bahwa persaudaraan adalah bagian penting dari ajaran agama dan kehidupan sosial yang sehat, konselor dapat membantu konseli melihat pentingnya memaafkan, memahami perspektif orang lain, serta menghindari sikap-sikap negatif seperti menggunjing atau merendahkan. Hal ini tidak hanya membantu memperbaiki hubungan antar individu, tetapi juga mengarahkan konseli untuk membangun sikap positif yang dapat memperkuat ikatan sosial dan ketenangan batin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yang ketiga, Quran Surah Al-Furqan ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Nah, makna dari ayat ini mengajarkan sifat-sifat mulia yang seharusnya dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang benar-benar bertakwa. Dalam ayat ini, Allah menggambarkan hambanya yang sejati sebagai sosok yang tidak hanya rendah hati, tetapi juga mampu bersikap sabar dan bijaksana ketika menghadapi provokasi atau perkataan yang menyakitkan dari orang lain. Sikap rendah hati mencerminkan kesadaran akan posisi mereka di hadapan Allah, sementara kemampuan untuk membalas dengan perkataan yang baik menunjukkan bahwa mereka tidak terjebak dalam konflik atau kebencian, melainkan memilih untuk tetap bersikap positif dan damai. Ayat ini mengajak setiap individu untuk memperbaiki akhlak dan perilaku sosial mereka, berusaha untuk tidak hanya menjadi umat yang taat, tetapi juga menjadi teladan dalam interaksi sosial, di mana saling sikap menghormati dan toleransi menjadi landasan penting dalam membangun hubungan yang harmonis dengan sesama, serta menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang dan pengertian. Nah, ayat ini bermakna dalam bimbingan dan konseli, konselor dapat mengajarkan nilai-nilai kerendahan hati kepada konseli sebagai dasar dalam menjaga hubungan baik dengan orang lain, terutama ketika menghadapi konflik. Dengan menanamkan pemahaman bahwa kerendahan hati memungkinkan individu untuk melihat situasi dari perspektif orang lain, konselor dapat membantu konseli untuk lebih empatik dan terbuka terhadap perasaan serta sudut pandang pihak lain. Sikap rendah hati tidak hanya memfasilitasi komunikasi yang lebih baik, tetapi juga menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk penyelesaian konflik secara damai. Selain itu, dengan menyadari bahwa tidak ada satu pihak pun yang sempurna, konseli diajarkan untuk melepaskan ego dan kepentingan pribadi demi mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Melalui proses ini, konseli dapat belajar untuk berkomunikasi dengan lebih efektif dan penuh rasa hormat yang pada akhirnya akan memperkuat hubungan interpersonal dengan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Itulah tadi penjelasan 3 ayat suci Al-Quran dan maknanya dalam bimbingan dan konseling. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.